Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Ya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Ya, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Cekidot. Kelompok kerja. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan dua atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Adapun karakteristik kelompok, yang pertama, merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Yang kedua, adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. Yang ketiga, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Ya, adapun selanjutnya kelompok kerja formal. Kelompok kerja yang dibentuk dan disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tugas organisasi. Adapun dia macam-macam kerja formal, yaitu yang pertama adalah kelompok kerja langsung. Kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang. Yang kedua, kepanitiaan. Apa itu kepanitiaan? Kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang yang bisa berasal dari bagian yang sama. Yang ketiga, kelompok kerja. Kelompok kerja yang disusun untuk kepentingan-kepentingan khusus dan bersifat sementara. Adapun dia kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana rutin dari organisasi. Adapun tujuannya ialah yang pertama, untuk memelihara dan memperkuat perilaku positif dari para anggota. Yang kedua, untuk menciptakan dan memelihara interaksi bersama anggota. Yang ketiga, untuk membantu para anggota agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik pula. Yang keempat, untuk membantu manajer dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin dalam kondisi formal tidak dapat diselesaikan. Adapun dia tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim. Yang pertama, pembentukan, di mana kelompok kerja dibentuk oleh manajer. Penguatan, pada tahapan ini, anggota-anggota yang telah menerima tugasnya masing-masing mulai berinteraksi satu sama lainnya. Penyesuaian, yaitu di mana keseluruhan anggota secara almiah atau dipaksa harus menyesuaikan diri dalam berbagai perbedaan yang ada dan terjadi. Perwujudan, di mana hasil dari pekerjaan masing-masing anggota maupun secara kelompok dapat terwujud dan terlihat. Pencarian, di mana masing-masing anggota mengalami tahapan akhir dari proses pengerjaan bersama kelompok kerja. Adapun kita mewujudkan kelompok kerja efektif, yaitu tujuan dari pembentukan kelompok kerja hendaknya benar-benar jelas sehingga para anggota dapat mengenali secara jelas apa yang menjadi tujuan dari kelompok. Adapun peran serta pembagian kerja dari setiap anggota kelompok kerja perlu juga diperjelas. Artinya, struktur tugas atau pekerjaan perlu disusun secara jelas. Jumlah anggota yang optimal dalam sebuah kelompok kerja perlu ditentukan. Ya, adapun dia selanjutnya itu konflik dalam kelompok kerja. Macam-macam konflik dalam kelompok kerja. Adapun dia konflik antar bawahan di bagian yang sama, konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang sama, konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda. Ada juga konflik antara pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda, konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda, dan lain sebagainya. Adapun juga dampak konflik bagi organisasi. Konflik dapat menyebabkan kelompok kerja lemah dan berbagai pekerjaan akan terbengkalai. Konflik biasanya menjurus pada persoalan antara individu dalam organisasi. Konflik memiliki dampak positif ketika manajer atau pimpinan dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat
antar individu, sehingga kinerja organisasi dapat ditingkatkan. Konflik juga menyebabkan berbagai hal yang tidak terkait langsung dengan tujuan organisasi, seperti munculnya gejolak yang ada dalam organisasi. Adapun dia sumber konflik. Sumber konflik terdapat pada faktor komunikasi. Faktor komunikasi dapat menyebabkan konflik ketika para anggota sebuah organisasi maupun antara organisasi tidak dapat atau tidak mau untuk saling mengerti dan saling memahami dan berbagai hal dalam organisasi. Faktor struktur tugas dan struktur organisasi. Struktur tugas dapat menyebabkan konflik ketika sebagian anggota tidak bisa memahami pekerjaan mereka dari struktur tugas yang ada. Yang ketiga, faktor personal. Faktor personal dapat menjadi sumber konflik dalam organisasi ketika individu-individu dalam organisasi tidak dapat saling memahami satu sama lain. Faktor lingkungan. Adapun faktor lingkungan dapat menjadi sumber konflik ketika lingkungan di mana setiap individu bekerja tidak mendukung terwujudnya suasana kerja yang kondusif. Adapun juga yaitu pendekatan dalam konflik kelompok kerja. Yang pertama, stimulasi konflik. Apa itu stimulasi konflik? Stimulasi konflik pada dasarnya adalah upaya dilakukan oleh manajer terhadap konflik yang terjadi dengan jangan memberikan umpan-umpan stimulan yang menyebabkan pihak-pihak yang terlibat konflik mengarahkan konfliknya kepada sesuatu yang bersifat positif bagi dirinya dan organisasi. Yang kedua ada pengendalian konflik. Selain memberikan stimulasi kepada pihak-pihak yang terlibat konflik, pendekatan lain yang bisa digunakan adalah pengendalian konflik. Adapun yaitu pendekatan dalam konflik kelompok kerja. Penyelesaian konflik. Dua pendekatan di atas merupakan sebagian upaya untuk menjadikan konflik sesuatu yang dapat diterima secara alamiah. Ya, adapun yang selanjutnya itu komunikasi dalam kelompok kerja. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai memberi atau tukar informasi, isyarat atau pesan melalui kata, gerakan badan, atau tulisan. Adapun pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar dapat berubah komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Contoh kasusnya yaitu penelitian yang telah dilakukan pada PT Telkomsel Merge Ambon telah membuktikan keaktifan komunikasi organisasi penyelia divisi broadband and digital sales Telkomsel untuk mendorong kekompakan komunikasi organisasi tersebut. Simpulannya ialah kelompok kerja dalam organisasi yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Di dalam suatu kelompok kerja pasti ada konsep serta manfaat. Sekian dari hasil video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.